Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita perkenalkan diri, nama Iin Gunawan, nomor mahasiswa 2161 101091. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan paparan berkaitan dengan proposal tesis, dan di mana proposal tesis yang kami pilih dengan judul Optimalisasi Tanah Wakaf Muhammadiyah sebagai sarana wisata religi berbasis pesantren di pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Baiklah Bapak dosen yang kami hormati, bahwa tema yang kami ambil berkaitan dengan optimalisasi tanah wakaf tersebut dilatar belakangi dengan keadaan Muhammadiyah sebagai satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, baik dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, kemasyarakatan, di mana besarnya Muhammadiyah itu bisa dilihat dari banyaknya amal usaha dan aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kurang lebih 21 juta hektar tanah di seluruh Indonesia merupakan aset yang luar biasa yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Di mana dengan besarnya aset tersebut dituntut untuk bisa diberdayakan dan dikelola secara optimal dan berkelanjutan oleh seluruh stakeholder atau pihak pemangku kebijakan di Persyarikatan Muhammadiyah. Di antara luasnya aset tanah milik Muhammadiyah tersebut terletak di pimpinan daerah Muhammadiyah yang berada di Garut, di mana pimpinan daerah Muhammadiyah yang berada di Garut Provinsi Jawa Barat juga memiliki aset tanah wakaf yang sangat luar biasa besarnya. Oleh karena itulah, maka aset yang sebesar itu insya Allah bukan hanya digunakan untuk sebagai sarana keagamaan belaka, tetapi sangat berpotensi untuk bisa dioptimalisasikan pengelolaannya sebagai wisata religi yang berbasis pesantren. Adapun masalah kaitan identifikasi yang bisa kami buat, ada 3 hal berkaitan dengan identifikasi masalah. Yang pertama berkaitan dengan sebagian tanah wakaf milik PDM Muhammadiyah Garut yang masih belum bisa dikelola secara optimal, terutama di daerah Garut bagian selatan. Selain itu, adanya faktor penghambat terhadap keberlangsungan pengelolaan tanah wakaf. Di antara faktor penghambat meliputi masalah pembiayaan, masalah perencanaan, dan lain-lain. Juga selanjutnya, salah satu tanah wakaf yang dimiliki oleh PDM Garut, kami rasa dan kami lihat akan sangat berpotensi tatkala dijadikan sebagai sarana wisata religi yang dipadukan dengan berbasis pesantren, di mana kebetulan kami sangat berhubungan erat dengan kondisi alam secara geografis
kami berdekatan langsung dengan yang namanya wisata pantai di Garut Selatan. Selanjutnya, perlu juga kami sampaikan berkaitan dengan batasan-batasan masalah. Di mana kami berkonsentrasi dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pengelolaan tanah wakaf milik pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Garut. Yang salah satu amal usaha yang dimilikinya adalah Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan. Tatkala bidang pendidikan bisa disinergikan dengan wisata religi, maka ini adalah merupakan langkah yang lebih berkemajuan dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Selanjutnya kami juga sampaikan kaitan dengan rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana optimalisasi pengelolaan tanah wakaf di pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Dan selanjutnya bagaimana metode yang akan dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah Pempek Garut. Sehingga mampu menjadi sarana wisata religi yang berbasis pesantren. Selain sebagai lembaga pendidikan khususnya yang berada di lingkungan Kabupaten Garut umumnya seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itulah kami memiliki tujuan di mana tujuan yang kami harapkan ada dua hal. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan tanah wakaf di pimpinan daerah Muhammadiyah Garut. Dan untuk mengetahui bagaimana metode Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah Kabupaten Garut. Agar potensi amal usaha yang sudah ada mampu disinergikan dengan program baru yang namanya wisata religi yang bisa kami lakukan. Dan mungkin akan bisa mampu meningkatkan kesejahteraan bagi warga Muhammadiyah secara luas dan secara menyeluruh. Manfaat penelitian, insya Allah kami melihat ada dua manfaat besar yang akan kami rasakan dan yang akan kami dapatkan. Selain manfaat teoritis, juga manfaat secara praktis, di mana penelitian ini diharapkan mampu menambah hasanah keilmuan pengetahuan yang berkaitan dengan perwakapan serta pariwisata religi, khususnya dalam studi manajemen keuangan syariah di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, Bapak dosen yang kami hormati, kami juga sampaikan kaitan dengan tinjauan pustaka. Menurut Nur Rahman 2017, bahwa apa yang disebut dengan optimalisasi, di mana optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kemudian berkaitan dengan wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab, dari kata waqafa, di mana berarti berhenti atau tertahan. Di mana wakaf menurut hukum Islam memiliki pengertian sebuah perbuatan memberi seseorang atau seorang nazir atau penjaga wakaf, baik secara perseorangan atau kelompok, atau dalam pengelolaan suatu hak milik yang tahan lama, asalkan hasil atau manfaatnya dipergunakan untuk tujuan yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Di mana dasar hukum yang kami ambil berkaitan dengan masalah wakaf bisa dilihat dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya,
hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Selanjutnya kami juga sampaikan berkaitan dengan syarat dan rukun wakaf. Di mana syarat wakaf meliputi 4 hal. Wakaf tidak boleh digantung, wakaf bersifat pribadi dan misinya harus jelas. Juga wakaf yang sah harus dilaksanakan. Kemudian rukun wakaf, 1 wakif, kedua mauquf, ketiga ada mauquf alaih, dan keempat ada sigot, dan yang kelima ada nazir atau pengelola wakaf itu sendiri. Selanjutnya kami juga bisa sampaikan berkaitan dengan macam-macam wakaf. Ada 2 sebutan bagi wakaf itu sendiri. Yang pertama ada yang disebut dengan wakaf ahli, di mana pribadi atau keluarga mewakafkan kepada pihak-pihak penerima wakaf itu sendiri atau nazir. Mulai dari hal yang terkecil, semisal buku, benda, barang, atau semisal tanah dan sebagainya. Itu menurut Depag RI 1986 220. Yang kedua wakaf juga disebut dengan istilah wakaf khairi, di mana wakaf jenis ini sejak awal hanya ditujukan bagi kepentingan umum, juga tidak ditujukan untuk kalangan tertentu. Itulah menurut Suhendi 2002 halaman 245. Adapun wakaf menurut Muhammadiyah adalah sebuah penafsiran Muhammadiyah tentang wakaf didasarkan pada definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih yang sependapat dengan penafsiran tersebut. Khususnya Al-Habs atau Asy-Syaibani 2003. Dalam kejelasan secara sharih atau baik secara al-kinayah, sindiran, ketika properti ditahan dan hanya keuntungan yang digunakan untuk tujuan yang baik, baik itu secara umum maupun secara khusus, maka al-habs bisa berarti menjaga yang lebih dekat dengan arti syarak atau dalam artian terminologis. Selanjutnya, kami juga sampaikan berkaitan dengan apa itu wisata religi. Wisata religi adalah salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat dengan sisi religius atau keagamaan yang dianut oleh umat manusia. Sehingga program yang kami atau penelitian yang kami ambil berkaitan dengan optimalisasi tanah wakaf yang berbasis religius pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Al-Manar. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan pesantren? Di mana pesantren adalah sebuah tempat berasrama. Di dalamnya ada santri yang belajar mengaji. Di dalamnya juga ada masjid. Di mana pondok pesantren berasal dari kata pondok dan dari asal kata pesantren. Yang di dalamnya santri, di mana menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata ini mempunyai 2 pengertian, yaitu orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi saleh, atau orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh. Selanjutnya kami sampaikan juga data wakaf dengan terlampir. Sejarah pendirian Muhammadiyah PDM Garut, di mana PDM Garut salah satu Muhammadiyah di tingkat kabupaten yang berada di Kabupaten Garut dengan keberadaan berdirinya pada tanggal 30 November 1923.
Adapun sejarah pendirian Pondok Pesantren Al-Manar, karena dalam penelitian sebagai basis penelitian kami ada dua, selain PDM Muhammadiyah Garut juga adalah Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah, di mana Pondok Pesantren Al-Manar Muhammadiyah yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu berdiri sekitar tahun 1990. Selanjutnya, kami juga perlu sampaikan berkaitan dengan jenis dan sumber data, di mana jenis penelitian dalam hal ini adalah penelitian lapangan, adalah jenis penelitian dalam sifat field research, di mana studi lapangan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang objek yang sebenarnya sehingga dapat dipelajari secara menyeluruh serta latar belakang dan pengelolaan lembaga atau masyarakat. Itu menurut Al-Azhar 1998. Kemudian sumber data meliputi dua hal. Yang pertama sumber data elementer dan buku pedoman Muhammadiyah di Kabupaten Garut, juga karya-karya lain yang mendukung. Dalam hal ini adalah kajian tentang strategi pengembangan tanah wakaf di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut dan yang lain-lain. Selanjutnya, metode yang kami lakukan meliputi observasi dan metode wawancara, di mana metode observasi dalam hal ini berperan sebagai pengamat di lapangan dengan menggunakan pendekatan observasi secara langsung. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana kebijakan dan strategi pengembangan tanah wakaf yang diterapkan di pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Garut, khususnya yang berada di bagian selatan Kabupaten Garut. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan daripada pemaparan proposal tesis yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Hal ini merupakan sebagai tugas dalam UAS yang kami sampaikan dalam program studi Magister Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.